Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan dan melimpahkan kepada kita berbagai macam karunia yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat yang terbesar tersebut adalah nikmat iman dan Islam. Dan juga di antara nikmat-nikmat yang lain, ketika Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan berbakti kepada kedua orang tua kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita juga berharap agar limpahan salawat dan salam tersebut selalu tercurahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan berbicara tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dengan mengangkat tema dia surga atau neraka. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan derajat ihsan yang paling tinggi. Al-ihsan secara umum maknanya adalah berbuat baik. Dalam makna yang lain, al-ihsan merupakan tingkatan di antara tingkatan-tingkatan keislaman seseorang yang diawali dengan Islam, iman, kemudian al-ihsan yang disebut oleh para ulama dengan maqam al-musyahadah, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Bila kamu tidak melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah Azza wa Jalla melihat engkau. Ini ihsan dalam pengertian yang khusus. Tapi secara umum makna ihsan adalah berbuat baik. Dan bentuk ihsan yang paling tinggi terkait dengan muamalah antara seorang mukmin dengan bani jinsihi, dengan orang yang sama statusnya sebagai keturunan anak Adam alaihi salam, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam pamanku yang menghidupkan salat sepanjang malam. Kenapa? Sebab birrul walidaini muqaddam ala sairin nawafil. Berbakti kepada kedua orang tua itu didahulukan atas seluruh amalan-amalan nafilah. Makanya apabila ibu kita memanggil kita, terutama ibu kita memanggil kita dalam keadaan kita melaksanakan salat. Apabila salatnya fardu, tidak boleh dibatalkan. Tetapi bila salatnya nafilah, boleh untuk membatalkan dan memenuhi panggilan sang ibu. Meskipun kita baru
sudah pada rakaat kedua, Allahu Akbar, rakaat kedua, tiba-tiba ibu kita memanggil kita atau ayah kita memanggil kita, tidak masalah untuk dibatalkan. Kenapa? Sebab berbakti kepada kedua orang tua ini muqaddam, harus didahulukan atas seluruh amalan-amalan nafilah. Di dalam Al-Quran kita bisa temukan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83. Silakan dibuka Al-Baqarah ayat ke-83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana. Perhatikan, ini dalil bahwa perintah berbakti kepada orang tua berbarengan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan telah kami ambil perjanjian dari Bani Israel agar mereka tidak menyembah Allah, dan kepada kedua orang tua mereka hendaknya mereka berbakti atau berbuat ihsan. Ini dalil yang pertama. Yang kedua di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23. Silakan buka mushaf Al-Isra, surah yang keberapa? Tuh, ke-17 ayat yang ke-23. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai umur yang lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya kata "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Sekali lagi di dalam ayat ini Allah menegaskan tentang wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua dan disandingkan dengan perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan menganggap diri sebagai orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kita masih jauh dari akhlak yang baik terhadap kedua orang tua kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma. Ditekankan di dalam ayat ini bahwa bakti seorang anak lebih dituntut ketika usia bapak dan ibu telah lanjut. Ini sangat ditekankan sekali. Apabila kedua orang tua kita telah mencapai usia lanjut, perintah berbakti semakin akad, semakin sangat ditekankan. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu alasannya? Kenapa semakin tua ayah dan ibu kita perintah untuk berbakti semakin ditekankan? Ada yang tahu alasannya? Nah. Anak adalah milik orang tua, ada hak orang tua pada anaknya. Nah. Ada jawaban yang lain? Jawaban yang baik? Ada jawaban yang lain? Dikarenakan orang tua semakin lanjut usia, kemampuannya akan semakin melemah, dan di saat yang sama dia membutuhkan orang yang kuat, yang dulu pernah dia rawat ketika orang tersebut masih dalam keadaan lemah. Masih dalam keadaan lemah. Ketika orang tua kita berada pada satu usia yang mengharuskan dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tentunya menjadi seorang yang lemah, maka pada saat tersebut dia membutuhkan kasih sayang, dia membutuhkan perawatan dari orang yang dulu pernah dirawat oleh kedua orang tua tersebut ketika dia masih dalam keadaan lemah, dalam keadaan masih anak kecil.
Makanya bentuk bakti kepada kedua orang tua, ketika orang tua masih kuat, beda nilainya ketika bakti seorang anak kepada orang tua ketika keduanya telah mencapai usia senja. Kenapa? Antum faham bagaimana orang tua yang sudah mencapai usia senja perilakunya kembali seperti apa? Seperti kanak-kanak. Di sini Allah Azza wa Jalla di atas hikmahnya ingin menjadikan anak tersebut merasakan detik-detik yang pernah dirasakan oleh orang tuanya ketika merawatnya saat dia lemah. Ketika anak masih kecil umpamanya, masih bayi, kadang-kadang ngompol atau buang air di sembarangan dan lain-lain sebagainya, kita dapati orang tua kita juga melakukan hal yang sama ketika dia di usia senja. Dalam kondisi yang seperti ini Allah Azza wa Jalla ingin membuat kita merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana repotnya mengurusi seorang yang masih bayi yang hakiki ataupun bayi dari segi sifat. Sebab orang tua kita secara usia, secara fisik bukan bayi, tetapi perilakunya adalah perilaku anak kecil. Nah, di sini ikhwan yang dirahmati oleh Allah dan akhwat rahimakumullah, Allah ingin membuat kita merasakan hal yang sama. Ketika pada usia yang semakin tua, bapak dan ibu kita semakin lemah dan kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala taqul lahuma uff." Jangan kamu mengatakan kepada keduanya uff. Ini tidak hanya berlaku ketika orang tua sudah memasuki usia senja ataupun orang tua masih usianya muda, tidak. Tetapi berlaku sepanjang usia, tidak boleh mengatakan uff. Dan uff ditafsirkan oleh para ulama tidak hanya sebatas perkataan. Kadang kata uff muncul dalam bentuk bahasa tubuh. Kata uff, jadi ketika kita mengatakan kepada orang tua uff, ah, ih, oh, yang bermakna penolakan, pada saat tersebut kita telah membuka satu persatu tirai yang membatasi antara kita dengan neraka. Ketika kita mengatakan ah kepada orang tua, ketika kita mengatakan ih kepada kedua orang tua sebagai bahasa penolakan kepada keduanya, maka di saat itu kita telah berubah menjadi seorang yang mujrim, menjadi seorang yang menjadi seorang yang durhaka. Dan kita tahu bersama konsekuensi kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah seperti orang yang sedang membuka pintu neraka untuk dirinya sendiri. Ini dalam bentuk ucapan. Ada bentuk uff dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk mimik wajah, dalam bentuk bahasa tubuh. Kita ambil contoh, apabila orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, kita menuruti apa yang diinginkan oleh orang tua kita, tetapi dengan wajah yang memperlihatkan ekspresi penolakan. Seperti dicontohkan oleh Syekh Hamid Akram, fulan tolong belikan ini. Iya bu, ini bentuk kedurhakaan sekalipun dia melaksanakan perintah tersebut. Ini bentuk off yang lain, bukan ucapan tetapi perbuatan. Apabila seorang mukmin melakukan apa yang diinginkan oleh kedua orang tuanya, tetapi bahasa tubuhnya memperlihatkan penolakan, ekspresi tidak senang, tidak ridha, tidak tulus melakukan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya, orang tersebut masuk dalam kedurhakaan dan masuk dalam apa yang dimaksud oleh ayat ini. Maksud di dalam maksud di dalam objek yang dimaksud oleh ayat ini. Itu fala taqul lahuma uff. Sehingga jangan mengira bahwa uff tersebut hanya dalam bentuk ucapan saja, tetapi keengganan yang terlihat dari raut wajah kita juga menjadi bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Makanya hati-hati Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sesekali memperlihatkan keengganan kepada kedua orang tua. Orang tua kita adalah orang yang paling berjasa kepada kita.
Siapapun antum saat ini, kita, saya, Anda, semuanya yang hadir di tempat ini, dalam setiap tarikan nafas kita, dalam setiap gerak tubuh kita, dalam setiap aktivitas ibadah kita, ketahuilah di sana ada jasa kedua orang tua kita. Kita tidak bisa mengingkari hal tersebut. Kita duduk di majelis ta'lim tanpa orang tua kita tidak hadir ke dunia. Kita menjadi anak yang saleh, kita menjadi seorang penghafal Quran, kita menjadi seorang yang sangat rajin dan tekun beribadah, kita tidak pernah bisa seperti itu bila Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan kita lahir dari rahim seorang ibu yang pernah mengandung kita. Oleh karena itu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terkait dengan birrul walidain adalah pembahasan yang sangat agung, yang perlu untuk selalu kita bicarakan. Apalagi di zaman kita saat ini, intisyar atau menyebarnya hukuk kedurhakaan kepada orang tua itu menjadi satu hal yang niscaya. Dahulu mungkin kita tidak membaca di dalam sejarah bahwa ada orang yang membunuh orang tuanya, illa nadir, mungkin sedikit saja. Apalagi di zaman Andalusia, di mana seorang anak rela membunuh ayahnya demi merebut kekuasaan. Pernah terjadi di zaman Andalusia ketika Islam berjaya di Spanyol. Tetapi di Indonesia, khususnya di negeri kita, di negara kita, hampir setiap tahun mungkin atau setiap bulan kita mendengar ada anak yang membunuh kedua orang tuanya dengan berbagai macam cara. Ada yang melakukan mutilasi dan lain-lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa hukuk adalah hal yang niscaya, sehingga perlu untuk kita selalu kaji, perlu untuk selalu kita bahas agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Kenapa? Banyak di antara manusia kadang jatuh ke dalam satu kesalahan atau dosa bukan karena kesengajaan, tetapi ketidaktahuan, kejahilan. Jahil bahwa hal tersebut bukan merupakan dosa, tidak tahu bahwa hal tersebut adalah dosa. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan orang terjatuh dalam kemaksiatan di akhir zaman itu bukan karena dia menyegajakan diri jatuh ke dalam kemaksiatan tersebut, tetapi lebih banyak karena faktor tidak tahu. Kenapa orang tidak mau memanjamkan hijabnya? Karena tidak tahu. Kenapa orang tidak mau berhijab? Karena biasanya tidak tahu. Kenapa orang tidak mau melakukan sholat berjamaah di masjid? Biasanya faktor tidak tahu. Kebanyakan maksiat timbul daripada kejahilan. Oleh karena itu kita perlu membekali diri kita, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Di tempat yang lain di dalam Al-Quran, di dalam surah Luqman ayat yang ke-15, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Di sini juga bisa kita lihat perintah untuk bersyukur kepada Allah bergandengan dengan perintah untuk berterima kasih kepada kedua orang tua. Dan telah kami wasiatkan kepada manusia terkait dengan kedua ibu bapaknya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ini gambaran yang luar biasa dari Al-Quran. Ibunya mengandungnya dalam kondisi yang lemah bertambah lemah, sebab kandungan dari bulan satu ke bulan yang lainnya itu mengalami fase yang membuat seorang wanita menjadi lemah. Setiap bertambah satu bulan, usia kandungannya semakin dia merasa berat, hingga berusia 9 bulan. Terasa sakitnya luar biasa, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam kehidupannya akan mengalami rasa sakit yang bermacam-macam. Dan rasa sakit yang paling berat adalah rasa sakit yang dialami oleh seorang ibu. Makanya ketika Al-Quran memberikan hak kepada kedua orang tua, atau syariat kita memberikan hak kepada kedua orang tua, syariat kita memprioritaskan ibu. Sehingga dalam fikih
apabila ada dua perintah, yang pertama datang dari bapak, yang kedua datang dari ibu, yang didahulukan adalah perintah ibu. Sebab Rasulullah SAW bersabda, ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibu. 3 kali. Adapun bapakmu hanya sekali. Dalam fikih seperti itu. Apabila ayah mengatakan begini, ibu mengatakan begini, yang didahulukan adalah perintah ibu. Adapun ketika kita datang kepada ayah minta syafaat di sisi ibu. Ya, wahai bapak, tolong beri saya syafaat untuk katakan kepada ibu begini dan begitu. Kenapa? Allah Azza wa Jalla meletakkan hak yang paling besar kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan 3 kali mengulangi perintah bakti tersebut? Ketika salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti?" Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, kepada siapa aku harus berbakti? Apa kata Nabi? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Kepada ayahmu. Para ulama mengatakan, kenapa Nabi mengulang 3 kali? Sebab ada 3 aktivitas yang dilakukan oleh seorang ibu dan tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Aktivitas berat. Pertama apa? Hamluh, mengandung, melahirkan dan menyapih. 3 aktivitas: mengandung, melahirkan dan menyapih. Karena 3 aktivitas ini seorang ibu mendapatkan martabat atau tingkatan yang paling tinggi terkait dengan hak albir, hak untuk berbakti. Seorang ayah tidak mengandung, seorang ayah tidak melahirkan, seorang ayah tidak menyapih. Tetapi seorang ibu mengandung dan merasakan rasa sakit. Al-Quran membahasakan wahnan ala wahnin, dari lemah bertambah lemah, rasa sakit yang luar biasa. Kemudian harus melahirkan seorang anak, di mana pertarungannya begitu luar biasa. Dahulu sebelum dunia kedokteran maju, angka kematian ibu itu sangat besar. Angka kematian ibu itu sangat besar. Sebab posisi anak di dalam kandungan ada yang begini, kakinya ke atas, kepalanya ke bawah, ada yang terbalik. Yang paling susah yang mana? Yang resiko meninggalnya paling banyak yang mana? Susah. Seperti itu. Makanya dahulu kalau seorang ibu diketahui oleh bidan, biasanya bidan kampung itu tahu posisi anaknya seperti apa. Ya, dilihat posisi anaknya seperti apa, peluang untuk meninggal itu begitu besar. Sebelum ada operasi sesar, alhamdulillah hari ini ketika orang bayinya sungsang dioperasi sesar, ibu masih bisa hidup. Dahulu tidak. Baik kalau posisinya seperti ini, alamatnya orang tuanya pasti akan meninggal. Orang tuanya pasti akan meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang ibu mengandung anaknya dalam kondisi sulit bertambah sulit. Ketika melahirkan anaknya lebih sulit lagi, sakitnya luar biasa. Makanya dianjurkan bagi seorang suami untuk melihat bagaimana proses kelahiran anaknya, agar dia tahu bagaimana sulitnya ketika sang ibu melahirkan dia ke dunia ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar dia tahu bagaimana menghargai istrinya. Agar dia tahu bagaimana menghargai istrinya. Oleh karena itu sangat dianjurkan ketika istri kita lahiran, kita hadir di sisi istri kita, melihat bagaimana dia melahirkan. Sudah rasa sakitnya yang luar biasa, wahnan ala wahnin ketika melahirkan. Apakah ketika anak tersebut keluar ke dunia, ibunya mengatakan biar saya rehat terlebih dahulu? Apa yang dilakukan oleh ibunya ketika anak tersebut lahir ke dunia? Meletakkan anaknya tersebut di atas pelukannya. Coba lihat, sudah sakit mengandung, sakit melahirkan. Begitu anaknya terlahir, yang pertama diinginkan oleh seorang ibu adalah memeluk anaknya. Ada tidak ibu yang mengatakan biar nanti hari kedua jangan masih sakit? Tidak ada. Secara fitrah seorang ibu akan meminta untuk apa? Untuk menidurkan anaknya tersebut di atas dadanya. Ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba anak tersebut menjadi besar
meninggikan suara, bertindak tidak sopan di hadapan kedua orang tuanya. Ibu antum pernah meninggal dulu, hampir saja meninggal. Setelah itu memberikan kasih yang luar biasa. Di tengah perih-perihnya melahirkan, dia masih sempat untuk meminta untuk meletakkan anaknya di atas pangkuan. Kasih sayang yang luar biasa. Bahkan dia rela untuk terjaga asalkan antum bisa tertidur dengan pulas. Ini satu hal yang fitrah, satu hal yang waqi'un musyahad. Waqi'un musyahad, realita yang sering kita saksikan. Bagaimana ada seorang ibu yang rela untuk terjaga di malam hari, akan tetapi dia tidak rela anaknya ada satu gigitan nyamuk pun yang menempel pada anaknya. Siapa yang mau seperti ini? Makanya Allah Azza wa Jalla memberikan hak yang lebih kepada ibu. Allah Azza wa Jalla memberikan hak yang lebih kepada seorang ibu. Bahkan saking hak tersebut begitu besar, salah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, agar bisa menjadi sahabat beliau, karena kedudukan yang paling tinggi adalah kedudukan nubuwah. Manusia ketika diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, itu adalah kedudukan yang paling tinggi. Kedudukan yang kedua setelah kedudukan nubuwah, ketika seorang dipilih Allah menjadi sahabat nabi. Definisi sahabat nabi sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW, kemudian mati di atas keimanan tersebut. Ini definisi sahabat. Ada seorang dari Badui, seorang dari negeri yang jauh di tengah gurun pasir, datang kepada Nabi SAW. Tetapi sebelumnya orang ini merengek kepada ibunya, ibu tolong izinkan saya untuk bertemu dengan Nabi, untuk hijrah kepada Nabi SAW. Karena pada masa itu hijrah dari Mekah ke kota Madinah hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya salat. Begitu juga hijrah dari kampung manapun menuju kota Madinah, berbaiat kepada Nabi di kota Madinah hukumnya wajib seperti salat. Sebelum peristiwa penaklukan kota Mekah pada tahun keberapa? Pada tahun ke-8 Hijriah. Tiba-tiba ada orang datang kepada Nabi SAW. Sebelum datang kepada Nabi SAW, orang tuanya merengek, jangan, kamu di sini saja, kita tidak punya orang lain selain engkau, kita tidak punya yang lain lagi, saya, ibumu, kemudian bapakmu, kita tidak memiliki yang lain kecuali engkau. Kemudian orang tersebut datang kepada Nabi SAW, mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, saya datang kepada anda berbaiat untuk berjihad, berbaiat untuk masuk ke dalam Islam. Tetapi wahai Nabi, sebelum saya datang ke sini, saya tinggalkan orang tua saya dalam keadaan menangis. Saya tinggalkan kedua orang tua saya dalam keadaan menangis, merengek, meminta agar saya tetap berada di sisi mereka. Apa kata Nabi kepada orang ini? Kata Nabi SAW, irji ilaihima, kembalilah kepada kedua orang tuamu. Buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Perintah berhijrah wajib. Perintah berhijrah wajib. Menjadi sahabat Nabi keutamaannya luar biasa. Tetapi ketika orang ini meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan tidak ridho, merengek, kata Nabi, irji, kembalilah, buatlah keduanya tertawa, buatlah keduanya tersenyum sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Makanya kafarah atau balasan, denda dari seorang anak yang telah membuat orang tuanya menangis adalah membuat keduanya kembali tertawa seperti sedia kala. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mari kita bertanya pada diri kita, berapa banyak kita membuat orang tua kita tertawa? Berapa banyak kita telah membuat orang kita tersenyum? Mana yang lebih sering? Mereka tertawa karena kita, atau mereka tersenyum karena kita, atau justru mereka marah karena kita? Kita tertawa karena mereka, ini bukan hal yang istimewa. Tetapi ketika mereka tertawa, mereka tersenyum, dan kita menjadi salah satu bagian dari apa yang membuat mereka tersenyum, ini min a'zamil bir. Ini di antara bentuk bakti yang luar biasa kepada orang tua kita.
ketika kita menjadi salah satu di antara hal yang membuat mereka bahagia, tersenyum bahagia, tertawa bahagia. Nabi SAW, kembalilah, buat mereka tersenyum, buat keduanya tersenyum kembali, sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah untuk birrul walidain. Di antaranya dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, silakan dibaca di rumah. Kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-8, Al-Ahqaf ayat ke-15 dan Al-Ankabut ayat yang ke-8. Di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Di dalam hadis yang lain disebutkan ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya kembali untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah kembali, orang ini kembali lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keinginannya untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk kembali kepada ibunya. Begitu seterusnya hingga terjadi 3 kali. Kemudian ketika orang tersebut dilihat oleh Nabi, pada kali ketiga tampak dan menyatakan keinginannya untuk berjihad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela dan mengatakan, "Waihak! Waihak!" kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut. "Waihak! Celakalah kamu." Nah, kata celakalah kamu dalam bahasa Arab ini ungkapan yang tidak diinginkan maknanya. Ungkapan dalam lidah orang Arab seperti wailak, waihak, waihak, ya, maknanya buruk. Tetapi ketika kalimat tersebut diucapkan, makna yang buruk itu tidak diinginkan. Ini merupakan bahasa yang biasa ada di dalam pembicaraan orang-orang Arab. Nabi SAW mengatakan, waihak, ilzam rijlaha fatammal jannah. Nabi SAW kepada sahabat ini yang 3 kali datang berulang-ulang kepada Nabi minta untuk izin jihad. Kata Nabi SAW, waihak, ilzim rijlaha fatammal jannah. Jaga kedua kaki orang tuamu, fatammal jannah, di sanalah surga itu. Artinya orang-orang yang mencari surga di luar rumahnya, ketahuilah di dalam rumah kita ada surga dan neraka kita. Orang-orang yang mencari surga dengan jalan sedekah, berbuat baik kepada orang yang jauh dari rumahnya, melupakan bahwa di rumahnya ada surga. Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ibu adalah surga, pintu, salah satu pintu di antara pintu-pintu surga. Kalau kamu mau jaga pintu tersebut, kalau kamu tidak mau tinggalkan. Ini bukan perintah untuk meninggalkan pintu surga tersebut, tetapi ini bentuk celaan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Salah seorang sahabat Nabi SAW juga pernah meminta izin kepada Nabi SAW untuk berjihad. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang tersebut, ahayyul walidah, apakah kedua orang tuamu masih dalam keadaan hidup? Qala na'am, benar. Maka kata Nabi SAW, fafihima fajahid, maka terhadap kedua orang tuamu lah hendaknya engkau berjihad. Dengan apa? Dengan menjaga, merawat kedua orang tua kita. Siapa lagi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mau merawat kedua orang tua kita kalau bukan kita? Apalagi ketika mereka memasuki usia senja. Ketika orang tua kita memasuki usia senja, peluang bagi kita untuk mencapai surga melalui orang tua kita semakin besar. Semakin besar. Makanya Nabi SAW mengaminkan doa Jibril. 3 doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian mengucapkan amin 3 kali, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir, di antara doa yang dipanjatkan oleh Jibril alaihi salam, raqima an zumri'i, celakalah bagi siapa man adraka walidayhi indal kibar ahadahuma aw kilayhima thumma lam yudkhilhum jannah. Celakalah bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya
atau salah satu dari keduanya telah mencapai usia senja tetapi tidak menjadi penyebab baginya masuk ke dalam surga. Faqultu amin, maka aku pun mengatakan amin. Antum bisa bayangkan ketika seorang Jibril, makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan diaminkan dengan makhluk Allah, nabi Allah, ulul azmi yang paling utama. Apa kira-kira jadinya? Apa kira-kira jadinya bila Jibril, malaikat Allah yang paling dekat dengan Allah, berdoa, mendoakan kecelakaan bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya telah mencapai usia senja, namun tidak membuat dia masuk ke dalam surga, didoakan oleh Jibril, makhluk yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian diaminkan oleh Rasulullah, nabi yang paling utama di sisi Allah. Kira-kira apa jadinya? Pengabulan adalah satu keniscayaan dan kepastian. Maka maukah kita menjadi orang yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah? Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bila kita tidak mau menjadi satu orang yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW, jagalah, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Jauh-jauh kita mencari surga di luar rumah kita, dengan ihsan kepada orang lain, dengan ihsan kepada orang yang jauh, dengan ihsan kepada orang yang bukan kerabat kita. Kita lupa di rumah kita ada surga. Kita lupa di rumah kita ada surga. Ingat sabda Nabi SAW, ilzam rijlaha fathammal jannah. Jaga kedua kaki orang tua tersebut. Artinya jangan jauh-jauh dari orang tua. Kenapa? Di sana ada surga. Anda ingat ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk bakti Syekh Abdul Razak Al-Badr kepada ayah beliau, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Itu pemandangan yang ana lihat dengan mata kepala ana sendiri, di mana hampir setiap asar Syekh Abdul Razak sudah tidak bisa melihat, sudah tidak bisa, Syekh Abdul Muhsin sudah tidak bisa melihat, dan qadarullah beberapa tahun yang lalu beliau jatuh dari tangga sehingga tidak bisa lagi berjalan. Hampir setiap asar Profesor Abdul Razak selalu membawa bapaknya ke masjid, selalu membawa bapaknya ke masjid. Begitu juga kadang-kadang ke Masjid Nabawi. Begitu juga kadang-kadang membawa bapaknya ke tempat kuliah sampai masuk ke dalam kelas. Seorang ulama ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk bakti yang ana lihat dengan mata kepala ana sendiri ketika berada di mana. Seorang ulama bagaimana mencontohkan bakti kepada orang tuanya yang juga ulama. Nah, kita walaupun bukan ulama, tidak berarti menghalangi kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Perlihatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita, terutama di depan anak-anak kita. Kenapa? Kama tadinu tudan. Begitu kaidahnya. Sebagaimana kamu berbuat, begitu kamu akan diperlakukan. Ketika anak-anak kita melihat kita, cara atau interaksi kita dengan kedua orang tua kita buruk, begitu pula yang akan kita tuai di masa tua kita. Apa yang kita tanam ketika anak-anak kita melihat kita melemparkan bulir-bulir atau benih-benih tersebut, ketika tumbuh, itulah yang akan dipetik anak dan akan dipersembahkan oleh anak kepada kita. Makanya ikhwan yang dirahmati oleh Allah, akhwat rahimakumullah, perlihatkan bakti yang paling tulus, paling baik kepada orang tua. Sekali lagi, terutama di depan anak-anak kita. Kenapa? Ingat kaidahnya tadi. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, begitu kamu akan diperlakukan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, maka begitu kamu akan diperlakukan. Bila kita baik kepada orang tua kita, anak-anak kita insya Allah juga akan berlaku baik kepada kita. Bila kita buruk bermuamalah dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, apalagi di hadapan anak-anak kita, maka ketahuilah buah selalu jatuh tepat di bawah pohonnya, tidak jauh-jauh. Tidak jauh-jauh. Ya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan juga kisah-kisah salaf yang berkaitan dengan bakti mereka kepada kedua orang tua. Disebutkan bahwa salah seorang mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, "Ubayyuka 'alal hijrati wal jihad." Wahai Rasulullah, aku membaiatmu di atas hijrah dan jihad. Abtaghil ajra minallah.
Aku mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi menjawab, fahal min walidayka ahadun hayyun? Apakah ada salah satu di antara kedua orang tuamu yang masih hidup? Kemudian sahabat ini mengatakan, bal kilahuma, bahkan keduanya wahai Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bertanya kepada orang ini, fatabtaghil ajra min Allah? Sungguh apakah engkau memang menginginkan pahala di sisi Allah? Faqala na'am. Sahabat tersebut mengatakan na'am. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Kalau begitu, kalau memang engkau menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada kedua ibu bapakmu, berbuat baiklah kepada keduanya. Perbaikilah caramu bergaul kepada kedua orang tua. Ini arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi siapapun yang menginginkan surga, bagi siapapun yang ingin terhindar dari neraka, ketahuilah salah satu pintu di antara pintu surga ada di rumah antum. Salah satu pintu di antara pintu neraka ada di rumah antum. Ada permadani menuju surga dan ada jalan-jalan penuh duri menuju neraka. Di mana? Di rumah antum. Entah antum tempatkan, entah kita tempatkan di ruang tamu kita, entah kita tempatkan di kamar istimewa, atau kita letakkan di tempat yang paling belakang, di gudang rumah kita. Dialah orang tua kita, surga atau neraka kita. Fattaqullaha fil walidain, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kedua orang tua kita. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang anak sebagai bentuk rasa syukurnya atau bentuk rasa terima kasihnya kepada kedua orang tua karena jasanya yang luar biasa. Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama adalah at-ta'atu lahuma wa talbiyatu awamirihima wal infaqi alaihima 'indal hajah. Yang pertama di antara hak orang tua yang harus dipenuhi oleh seorang anak adalah mentaati keduanya, melaksanakan perintahnya, berinfak atau menafkahi keduanya ketika keduanya memerlukan hajat. Jadi ketika keduanya memerlukan hajat, status infak kedua orang tua ketika keduanya memerlukan hajat hukumnya wajib, bahkan menjadi hak. Tapi ketika orang tua tidak memiliki hajat, orang tua juga punya penghasilan, orang tua kita juga kaya, alhamdulillah, maka memberi kepada keduanya hukumnya sunnah, dianggap merupakan bakti yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kedua orang tua memiliki hak, memiliki hajat, maka wajib untuk membantu kedua orang tua. Ini dibahas oleh para ulama. Ini dibahas oleh para ulama kita. Di antara yang dibahas oleh para ulama kita terkait dengan fikih bermuamalah dengan kedua orang tua, kadang-kadang kita diuji oleh orang tua yang muamalahnya kurang baik dengan kita. Muamalahnya kurang baik dengan kita. Maka dalam hal ini para ulama memberikan fikih. Pertama, apabila orang tua berhutang kepada anaknya, hukum asal tidak boleh dari anak menuntut hutang kepada orang tua. Tidak boleh seorang anak menuntut hutang pada orang tua. Bila seorang ayah atau ibu mengambil harta, ya, sedikit dari harta anaknya atau berapapun dari harta anaknya, maka anak tersebut tidak boleh menghalangi. Bila harta tersebut diambil oleh orang tua untuk keperluannya. Kalau seandainya harta tersebut diambil oleh orang tua untuk diberikan kepada saudaranya yang lain, di sini ada fikih sendiri. Di sini ada perlakuan khusus. Boleh bagi seorang anak untuk tidak memberi kepada orang tua, untuk menahan apabila orang tuanya bersikap seperti itu. Orang tuanya anak pertama, anak terakhir kaya, kakaknya miskin karena malas. Nah, orang tua minta dari anak ini untuk menghidupi si kakaknya yang malas ini, dan begitu seterusnya. Dalam hal ini anak boleh mendiskusikan kembali perihal tersebut dengan orang tuanya. Adapun pada kasus di mana orang tuanya membutuhkan uang tersebut, maka ketika orang tua datang meminjam, anak tidak diperbolehkan menagih. Anak tidak diperbolehkan menagih karena pada hakikatnya harta anak adalah harta orang tua. Ini kaidah. Ini merupakan kaidah umum. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tawadu lahuma.
wa muamalatuhuma birifqin walinin wa taqdimihima fil kalami wal masyi ihtiraman lahuma wa ijlalan liqadrihima. Ini yang kedua disebutkan oleh para ulama, tawadu kepada keduanya, tawadu atau berendah diri kepada keduanya dan berinteraksi dengan keduanya dengan cara yang paling lembut, kemudian mendahulukan keduanya dalam berbicara, berjalan sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap keduanya. Ini hak. Makanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melihat ada salah seorang sahabat, melihat ada salah seorang muslim berjalan di depan anaknya, ditegur oleh Abu Hurairah, "Siapa anda? Siapa yang berjalan di hadapan anda?" "Ayah, itu ayah saya." Kata Abu Hurairah, "Kalau kamu berjalan, berjalanlah di belakang bapak." Karena merupakan bentuk kedurhakaan kepada orang tua bila sang anak berani berjalan di depan kedua orang tua. Ini dianggap oleh salaf kita di antara bentuk kedurhakaan kepada orang tua yang hari ini kita remehkan, dan hal tersebut merupakan bentuk kedurhakaan yang sangat ditakutkan oleh salaf, di antaranya berjalan mendahului orang tua. Kedua, meninggikan suara lebih dari yang dibutuhkan oleh orang tua untuk mendengarkan maksud pembicaraan kita. Yang ketiga, menatap orang tua ketika berbicara. Ini dianggap oleh salaf bentuk kedurhakaan. Makanya di antara adab yang dibahas oleh para ulama terkait dengan orang tua, ketika kita berbicara dengan orang tua, jangan memandang wajahnya, jangan memandang matanya, kita memandang ke arah bawah. Sebagai bentuk apa? Bentuk ihtiram, bentuk pengagungan, dan bentuk menjaga kewibawaan orang tua kita. Seperti itu, kita berbicara dengan orang tua, jangan menghadap seperti itu. Kita memandang dengan mata, apalagi memandang dengan ekor mata kita. Ini bentuk kedurhakaan. Memandang seperti ini saja ketika berbicara dianggap oleh salaf merupakan bentuk uquq, apalagi kalau melihat orang tua dengan ekor mata kita. Waliyadzubillah. Menatap dengan pandangan sinis ya kepada kedua orang tua. Kalau orang tua datang pagi-pagi olahraga, orang tua dia duduk baca koran, lihat orang tuanya seperti ini sambil masuk ke kamar. Nah, ini bentuk uquq. Ini merupakan bentuk uquq kepada orang tua. Jadi tawadhu, bermuamalah, berinteraksi yang baik dengan orang tua dengan rifq, dengan lemah lembut, dan mendahulukan orang tua kita ketika berjalan ataupun ketika berbicara. Kita biarkan orang tua kita berbicara. Pada saat dimana orang tua kita ketika menginginkan perhatian dari kita ngomel atau marah-marah. Biasanya ada orang tua yang seperti itu, marah bukan karena dia memang betul-betul marah, tapi karena agar anaknya memperhatikan dia. Ada orang tua yang seperti itu. Ada tipikal orang tua yang setiap hari marah. Sebenarnya marahnya itu untuk menunjukkan kasih sayang kepada kita, untuk mengingatkan kita yang mungkin lama tidak mendengar, tidak memberikan perhatian kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah khafdus shaut indal hadithi ma'ahuma, merendahkan suara ketika berbicara dengan kedua orang tua. Wa adamu iz'ajihima in kana na'imin, dan tidak mengganggu tidur kedua orang tua, ya, tidak mengganggu kedua orang tua bila mereka dalam keadaan tidur, seperti menghidupkan suara yang keras atau berbicara yang keras terhadap istri atau terhadap anak-anak sementara orang tua kita dalam keadaan tidur. Kemudian yang keempat adalah memilih perkataan yang paling lembut ketika berbicara dengan keduanya. Ketika berbicara dengan keduanya. Dan yang terakhir adalah mendoakan keduanya dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan rahmat untuk keduanya agar senantiasa diliputi oleh kasih sayang Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mendebat keduanya, apalagi berdusta kepada keduanya. Ini diantara bentuk hak yang harus kita berikan kepada kedua orang tua kita. Nah, dari birrul walidain disebut di sana ada yang disebut dengan uququl walidain, bentuk kedurhakaan, dan bentuk kedurhakaan terhadap kedua orang tua tentu ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perlu untuk kita sadari bahwa semua dosa balasannya akan diakhirkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti insyaallah, kebanyakan daripada dosa. Tetapi untuk uququl walidain,
untuk kedurhakaan kepada orang tua, dosanya akan dirasakan oleh pelaku kedurhakaan tersebut di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Makanya di antara bentuk dosa atau akibat dari uququl walidain yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah orang tersebut akan terhalangi dari surga. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan durhaka kepada orang tua dinilai oleh para ulama merupakan akbarul kabair, dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Dan bentuk uquq atau durhaka kepada orang tua ini bisa berlaku ketika orang tua kita hidup atau telah meninggal dunia. Jangan mengira bahwa ketika orang tua kita wafat selesai urusan kita. Alhamdulillah, orang tua sudah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya terima musibah kehilangan orang tua. Kadang-kadang orang berpikir bahwa ketika orang tuanya wafat selesai baktinya. Tidak. Ketika orang tua kita wafat itu adalah awal bakti kita yang baru. Jangan mengira bahwa dengan orang tua kita pergi selesai urusan kita dengan orang tua. Tidak, bahkan itu adalah sekali lagi awal bakti kita dengan orang tua yang baru. Kenapa? Sebagaimana bakti kepada orang tua dianjurkan untuk dilakukan ketika mereka hidup, maka ketika mereka mati bakti tersebut harus terus kita lakukan. Di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua apabila orang tua telah meninggal dunia, yang pertama adalah mendoakan. Yang kedua adalah menyambung tali silaturahmi kepada kerabat orang tua. Siapa? Sebagaimana kedurhakaan orang tua sebagaimana seorang dituntut berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua tersebut masih hidup, maka seorang dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia. Di antara bakti atau bentuk bakti seorang kepada kedua orang tuanya ketika masih hidup adalah melakukan hak-hak yang telah kita sebutkan tadi. Maka apabila keduanya meninggal dunia, wajib bagi kita untuk mendoakan keduanya, dan bersilaturahmi, menyambung silaturahmi pada orang-orang yang dulu pernah memiliki hubungan dengan orang tua kita. Dan kita dianggap sebagai orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita ketika orang tua kita telah meninggal dunia, bila kita tidak mendoakan ataupun tidak menyambung tali silaturahmi kita dengan orang-orang yang menjadi kerabat ataupun teman-teman orang tua kita semasa mereka hidup. Jadi bakti bisa ada ketika mereka telah masih hidup ataupun bakti dan durhaka bisa jadi ketika mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Begitu juga kedurhakaan bisa terjadi ketika mereka hidup ataupun ketika seorang meninggal dunia. Oleh karena itu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperhatikan hak orang tua kita dan hendaklah kita berbakti kepada keduanya selagi keduanya masih hidup di dunia ini, dan hendaklah kita tetap menyambung bakti kepada kedua orang tua kita tersebut ketika mereka tidak lagi bersama dengan kita. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sampaikan berita duka bahwa Ustaz kita, Ustaz Abu Sa'ad, telah meninggal dunia rahimahullahu taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.